Selamat sore Bapak Ibu, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu siapkan Alkitab kita. Alkitab kita buka, pembacaan hari ini terambil dari kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayat ke-16 dan ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kembali kami boleh ada dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima, kami mengerti, kami memahami, dan kami dapat memberlakukannya dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini itu berisikan nyanyian cinta yang dinyanyikan oleh laki-laki dan perempuan secara bersaut-sautan. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-8 di pasal yang kedua perikop pembacaan kita akan melihat secara jelas bagaimana kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan, mereka ini saling bersaut-sautan dalam mengungkapkan perasaannya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa antara kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan, ada rasa saling suka, ada rasa saling mencinta, sehingga dalam saut-sautan mereka itu saling berbalasan. Artinya saling menerima apa yang disampaikan, apa yang kemudian dibalas. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita akan melihat ada hal yang menarik pada ayatnya yang ke-16. Pada ayat yang ke-16, penulis syair yaitu Raja Salomo, dia kemudian memakai binatang rubah sebagai contoh binatang pengganggu. Rubah-rubah itu digambarkan sebagai binatang yang merusak kebun-kebun anggur yang sedang berbunga. Di sini mau memperlihatkan kepada kita bahwasannya dalam kehidupan pasangan, dalam kehidupan berkeluarga, tentu ada juga tantangan, ada juga pengganggu-pengganggu. Makanya kalau kita lihat masuk di ayat 16 dan 17, ayat 16 dan 17 ini mau meyakinkan ya bahwa kekasihnya itu hanya kepunyaannya. Kembalilah kekasihku, tetaplah bersamaku. Kira-kira ayat ke-16, ayat ke-17 mau mengatakan demikian. Sekalipun ada pengganggu-pengganggu, tetapi tetap yakinlah kepada cinta kita. Nah, dari gambaran kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, secara khusus di tengah kehidupan rumah tangga, dalam perjalanan rumah tangga Kristiani, tentu ada juga namanya pergumulan,
Ada juga yang namanya tantangan. Cinta kasih antara sepasang suami dan istri tidak luput di dalamnya dengan pergumulan dan tantangan itu. Ada banyak situasi-situasi berat yang kemudian mengganggu, dan tidak banyak kemudian pasangan-pasangan Kristen di tengah tantangan dan pergumulan yang berat ini kemudian tidak dapat terus melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Akan tetapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan bersama, saat kehidupan kita sebagai suami dan istri, di dalamnya memiliki cinta yang kokoh, yang teguh, yang tulus, tidak akan membuat kehidupan rumah tangga itu mudah goyah. Akan tetapi kalau dalam perjalanan kehidupan, di tengah pergumulan dan tantangan yang ada, rumah tangga itu sudah mulai goyah, bahkan mungkin sudah mulai seperti kapal yang oleng di tengah terpaan badai yang kencang. Nah, di sini kita mau diingatkan, mari saat kita hidup bersama, ingatlah cinta kasih yang daripada Tuhan. Cinta kasih Tuhan mengajarkan kita bahwa Yesus, Dia mencintai kita manusia tanpa syarat. Yesus mencintai kita dengan tulus dan penuh dengan kerendahan hati. Yesus mau terus mengampuni sekalipun kita manusia sering kali dan berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan. Nah, di tengah kehidupan keluarga kita yang sedang goyah, ingatlah cinta kasih Tuhan. Itulah yang harus menjadi landasan kehidupan keluarga Kristiani. Kalau cinta kasih Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani, sekalipun saat kita melangkah penuh dengan halang rintang, sekalipun ada berbagai macam cara rubah-rubah yang berusaha mengganggu, tidak akan membuat kita hancur, tidak akan membuat kita retak, tidak akan membuat kita goyah, tetapi kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Karena apa? Karena dasar kehidupan rumah tangga kita itu adalah cintanya Yesus. Mencintai dengan tulus. Saat kita telah berkomitmen, mari terima pasanganmu apa adanya, bukan ada apanya. Mari mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mari berjalan bersama membangun kehidupan rumah tangga yang didasari oleh cintanya Tuhan. Selamat merajut cinta dalam keluarga, dan ingat, selalu landaskan cintanya Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluargamu. Saat itu kita lakukan, kita akan senantiasa kuat, kita akan senantiasa dimampukan untuk terus berjalan bersama melewati kehidupan demi kehidupan dalam tantangan dan pergumulan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.